Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bab 2, yaitu beriman kepada Allah. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan bab 2 dengan pembahasan yaitu iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul itu merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul artinya yakin atau percaya adanya Rasul-Rasul Allah. Apa itu artinya Rasul? Rasul itu artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh kita semua ada 25 nama-namanya tertera di dalam Al-Quran, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kalian yang belum mengerti apa sih Bu itu Nabi, apa itu Rasul. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Apa sih pengertian Nabi? Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi kalau seorang nabi itu belum tentu dia seorang rasul. Tapi kalau seorang rasul pasti dia seorang nabi. Mungkin kalian juga bertanya, mengapa ya Bu? Kok Allah itu mengutus para rasul? Nah, Allah mengutus para rasul itu untuk yang pertama, untuk menjelaskan makna wahyu dari Allah. Yang kedua, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Yang ketiga, untuk menjelaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, untuk membimbing semua umat manusia atau membimbing umatnya menuju kesejahteraan ataupun keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Itu diantara tujuan Allah mengutus para rasul. Nah, mungkin juga ada di antara kalian yang ingin tahu apakah ada Bu persamaan dan perbedaan Nabi dan Rasul itu. Ada nak. Nabi dan Rasul memiliki persamaan, juga memiliki perbedaan. Yang pertama persamaannya terlebih dahulu. Nabi dan Rasul itu memiliki persamaan di antaranya yang pertama. Mereka sama-sama seorang laki-laki. Persamaan yang kedua, sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah. Yang ketiga, sama-sama memiliki sifat maksum, yaitu terpelihara dari perbuatan tercela atau terlepas dari perbuatan dosa. Yang keempat, sama-sama mengesahkan atau mentauhidkan Allah. Itu diantara persamaan Nabi dan Rasul. Sedangkan untuk perbedaan Nabi dan Rasul, yang pertama, Nabi atau jenjang kerasulan itu lebih tinggi daripada jenjang kenabian. Yang kedua, Rasul itu memiliki umat, sedangkan kalau Nabi tidak memiliki umat. Yang ketiga, Rasul itu memiliki sifat tabligh, sedangkan Nabi tidak memiliki sifat tabligh. 4. Rasul itu diutus Allah untuk kaum yang masih kafir, sedangkan kalau Nabi diutus Allah itu untuk orang-orang yang sudah
beriman. Nah, kalian sekarang sudah tahu persamaan dan perbedaan Nabi dan Rasul. Bisa dilanjut ya nak ya? Kita lanjutkan tentang mengulas Nabi dan Rasul tadi. Kalian tadi sudah tahu bahwasanya ada 25 nama Nabi dan Rasul yang harus kalian ketahui. Nah, Nabi dan Rasul maksud ibu yang sudah kalian pelajari ya. Waktu itu kalian sudah pernah menyanyikan ya nama-nama 25 Nabi dan Rasul. Itu ada beberapa Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran yang begitu luar biasa dalam menyampaikan tugas sucinya. Nah, para Nabi dan Rasul itu diberi gelar Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi berasal dari dua kata. Kata ulu atau uli dan kata al-azmi. Ulu atau uli artinya adalah memiliki ataupun mempunyai. Al-azmi artinya keteguhan atau tekad yang kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi itu adalah para Rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa dalam menyampaikan tugas sucinya. Nah, di antara 25 Nabi dan Rasul itu yang mendapat gelar Ulul Azmi di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ibu ulang, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini diberi mukjizat oleh Allah berupa dapat membuat perahu yang sangat besar. Dan Nabi Nuh ini berdakwah kepada kaum namanya Bani Rasid. Ulul Azmi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah berupa kebal api atau tidak mempan dibakar api. Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada kaum yaitu kaum Kaldan. Dan Ulul Azmi yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam Allah beri mukjizat berupa tongkat. Tongkatnya itu dapat berubah menjadi ular yang sangat besar. Tongkatnya juga dapat membelah lautan menjadi jalan. Tongkatnya juga dapat dipukulkan di batu, bisa memancarkan 12 mata air. Dan Nabi Musa ini berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sedangkan Ulul Azmi yang keempat yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah berupa dapat berbicara sewaktu masih bayi. Yang kedua, dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Mukjizat berikutnya, Nabi Musa dapat menyembuhkan penyakit kusta. Nabi Musa juga dapat menurunkan hidangan dari langit. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini Allah utus untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Dan Ulul Azmi yang kelima yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah beri mukjizat berupa dapat menggandakan makanan, dapat membelah bulan menjadi dua. Dari jari jemarinya, dari sela-sela jari jemari ini dapat mengeluarkan air yang bisa dipakai untuk berwudu. Selain itu juga Isra Mi'raj. Namun mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Nah, anak-anak mungkin di antara kalian ada yang belum ngerti apa sih ibu tadi kok bilang mukjizat. Apa sih mukjizat itu? Mukjizat itu adalah kelebihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya
sebagai bukti kerasulannya dan tidak dimiliki oleh manusia lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, para rasul ini memiliki tugas pokok yang sama. Apa itu tugas pokok rasul? Tugas pokok rasul itu adalah menyampaikan wahyu kepada umatnya, yaitu mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah, melarang mereka untuk berbuat syirik. Di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul, yang pertama, teguh keimanannya atau kepercayaannya kepada Allah. 2, mempercayai ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para Rasul. Yang ketiga, mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul. Dan yang keempat, menjadikan Rasul itu sebagai teladan dalam hidupnya. Nah, di antara kalian juga mungkin gimana, Bu, cara kita meneladani sikap para Rasul itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dengarkan dengan baik. Cara kita meneladani sikap Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus memelihara kejujuran. Yang kedua, kita harus menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, kita harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Yang keempat, kita melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuan kita. Itu diantara cara kita mengamalkan ataupun mensuri toladani sikap Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi ada sedikit yang ketinggalan ya, nak-nak ya. Tadi Ibu lupa untuk menyampaikan bahwasanya Rasul itu memiliki sifat-sifat yang harus dimilikinya, yang disebut dengan sifat wajib. Sifat wajib Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sidik, artinya adalah benar. Mustahil Rasul ini bersifat kidib, artinya dusta. Yang kedua, Rasul wajib bersifat amanah, artinya dapat dipercaya. Buktinya apa kalau Rasul ini memiliki sifat amanah? Semua yang diucapkan maupun disampaikan oleh Rasul itu dapat dipercayai kebenarannya. Mustahil seorang Rasul itu memiliki sifat khianat, artinya curang atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Mustahil seorang Rasul itu memiliki sifat baladah ataupun jahlun, yang artinya bodoh. Dan yang keempat, yaitu tabligh, artinya menyampaikan. Mustahil seorang Rasul memiliki sifat kitman, artinya menyembunyikan. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, seperti biasa, kalian akan Ibu beri tugas, yaitu untuk menyelesaikan tugas mandiri 2 yang ada di halaman 19 buku LKS kalian. Nomor 1 sampai nomor 5 kalian kerjakan dengan baik. Setelah selesai, kalian kumpulkan di sekolah di kotak yang ada tandanya Pai Bu Siti. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.